Bab 38. Bang, ngapain? Mendengar istrinya memanggil dari dalam rumah, Brian panik bukan main, berharap Clara tak melihat dan tak mengetahui apapun. Ya sayang. Brian berbalik melihat Clara berdiri di depan pintu, saat istrinya hendak melangkah keluar. Jangan keluar rumah, kamu nggak pakai kerudung. Titah Brian, lelaki itu masih panik. Entah apa jadinya jika Clara melihat itu. Apalagi Clara sering sekali membuat spekulasi sendiri tentang hal-hal yang ia lihat, bahkan bisa panjang urusannya, pikir Brian. Clara langsung berhenti, oh iya ya lupa. Bang kopinya entar dingin loh, sarapan juga udah siap. Brian tersenyum lega, ternyata Clara tidak tahu apapun. Ia melangkah masuk, merangkul istrinya dan mereka pun sarapan bersama. Bang kamu nggak sedih ninggalin rumah ini? Clara bertanya sambil menatap suaminya yang sedang menikmati makanannya. Terus kamu juga nggak sedih gitu, ninggalin kota ini? Kan udah bertahun-tahun juga kamu di sini. Lanjut Clara lagi. Enggak, abang kemana aja nggak masalah. Asal sama kamu, jawabnya dengan sebuah senyuman. Pagi-pagi udah digombalin jawab Clara salah tingkah. Iya serius sayang, abang harus bersyukur ditugaskan di kota ini. Kalau nggak ditugaskan di sini, mana mungkin ketemu sama kamu. Brian serius dengan ucapannya. Ia tak menyangka bahwa disinilah dia akan menemukan jodohnya, menemukan wanita yang sangat ia cintai saat ini. Meski awal pernikahan mereka adalah kesalahpahaman, tapi itulah takdir yang membawa. Clara tertegun mendengar jawaban Brian, hanya tertunduk malu. Alhamdulillah bang kalau kamu anggap seperti itu, sambil tersenyum. Kamu ya pasti berat banget ninggalin, ini kan tempat kelahiran kamu. Lanjut Brian. Sebenarnya enggak masalah sih bang, cuma sedihnya harus ninggalin ayah sama ibu, jawab Clara. Iya abang janji, paling enggak sebulan sekali kita ke sini, kunjungi ayah dan ibu. Iya bang. Mereka sudah menghabiskan makanan masing-masing, namun masih duduk di kursi makan saling berhadapan. Bang, panggil Clara pelan. Ya sayang. Brian menjawab, namun pandangannya masih kepada ponsel yang ada di tangannya. Kamu belum jawab tadi, ngapain ke depan? Mendengar pertanyaan itu, ia langsung mengangkat wajahnya memberanikan diri menatap istrinya. Mengapa juga Clara masih bertanya, apa tadi ia terlihat mencurigakan? Abang buang sampah ke depan, kenapa sayang? Tidak boleh gugup apalagi memasang wajah panik. Seorang jaksa, masa sih gitu aja bisa ketahuan sama istri? Ah beginikah rasanya dicurigai dan hampir tertangkap basah. Dalam hati Brian. Oh nggak apa-apa, kenapa kaku gitu mukanya? Clara tertawa heran, menimbulkan kecurigaan. Kaku gimana sayang, gerah ya? Abang mau mandi tapi cuci piring dulu. Brian mengangkat semua piring kotor yang ada di meja, segera membawanya ke wastafel. Clara masih duduk di kursi, melihat gelagat Brian yang agak aneh, ia mengangkat bahunya. Lalu beranjak ke ruang cuci. Brian bernafas lega, akhirnya Clara tak membahas apapun lagi. Namun masih was-was, saat mengingat tatapan istrinya saat bertanya tadi. Seperti tatapan menyelidik, terdapat rasa penasaran di sana. Setelah selesai mencuci piring, Brian melangkah ke kamar. Abang ke kamar ya. Clara tak menjawab, ia masih sibuk dengan cuciannya. Beberapa pakaian tidur dan pakaian dalam. Sambil menunggu mesin cuci mengeringkan, Clara membereskan dapur, membuka kulkas, memilah-milah bahan makanan yang masih layak dan tidak. Ada beberapa sayuran yang sudah mulai membusuk karena hampir 2 minggu ia tak menyentuhnya. Clara mengambil kantong plastik yang sengaja ia simpan untuk membuang sampah. Mengumpulkan menjadi satu. Setelah beres dengan urusan isi kulkas, Clara beralih membersihkan dapur, bekas-bekas masakan masih tertinggal di sana. Sudah selesai semua, Clara kembali duduk di kursi makan sambil mengemil buah-buahan. Apel adalah pilihan pertamanya, meski ia tak suka buah tapi kali ini ia paksakan demi asupan nutrisi untuk sang buah hati yang kini hidup bersamanya. Sambil menggigit apelnya Clara beranjak ke kamar,
hendak mengambil ponselnya. Di waktu yang bersamaan, Brian juga keluar dari kamar mandi. Sayang, kamu nggak mandi. Biasanya kamu yang paling nggak tahan kalau udah gerah. Bentar lagi, Bang. Mau jemur pakaian dulu. Jawabnya lalu kembali ke dapur dan duduk di kursi. Ia memainkan ponselnya, membuka aplikasi Instagram. Clara melihat beberapa akun online shop khusus bayi yang sengaja ia follow beberapa waktu lalu. Ya ampun, ini lucu banget, ucap Clara saat melihat pakaian bayi perempuan. Clara begitu bersemangat, rasanya semua yang tertera di sana ingin ia beli. Tapi kan masih belum tahu bayinya cewek atau cowok, apapun itu yang penting kamu sehat-sehat ya sayang. Dalam hati Clara sambil memegang perutnya yang mulai membesar. Setelah memastikan mesin cuci sudah berhenti, Clara mulai menjemur semua pakaiannya. Ia bernafas lega, akhirnya selesai pekerjaan hari ini. Karena ini hari Minggu, siang ini ia berencana mengajak Brian pergi ke rumah ibu dan makan siang di sana. Saat hendak melangkahkan kaki ke kamar, pandangannya tertuju pada kantong plastik berwarna hitam. Berisikan beberapa sampah makanan dan isi kulkas yang sudah tak layak lagi. Ya ampun, masih ada satu kerjaan rupanya. Belum buang sampah. Clara mengambil kerudung instan yang biasa ia pakai, memakainya karena hendak keluar rumah. Ia sudah berada di luar rumah, dengan membawa kantong plastik hitam tadi. Saat akan menjatuhkan sampah itu ke dalam sana, matanya tertuju pada sebuah sepatu berwarna merah yang masih sangat bagus dan layak dipakai. Ini punya siapa? Masih bagus gini masa dibuang sih? Clara melirik ke kiri dan kanan, apa mungkin tetangganya membuang itu ke sini. Brian yang masih berada di dalam kamar, sedang menerima panggilan telepon, sambil sesekali menatap keluar jendela. Ia tak menyangka kala melihat istrinya sedang berdiri di sana dengan memegang heels berwarna merah itu. Seketika Brian langsung memukul keningnya. Habislah aku. Ia harus bersiap-siap sebentar lagi, jawaban apa yang harus ia berikan ke istrinya jika ia wanita itu bertanya. Oh, jadi tadi Bang Brian buang ini. Pantas aja mencurigakan, tapi kira-kira punya siapa ya? Setelah mengembalikan benda mencurigakan itu ke tempat semula, Clara melangkah masuk ke dalam rumah, tapi sebelumnya ia mencuci tangan terlebih dahulu pada keran yang ada di taman. Clara membuka pintu kamar, ia berpapasan dengan Brian yang juga ingin keluar kamar. Mau mandi, sayang? Clara hanya menjawab dengan anggukan. Ia membuka kerudung dan daster yang ia kenakan. Lalu mengambil handuk dan segera menuju ke kamar mandi tanpa berkata dan bertanya apapun pada Brian. Ini gawat, kenapa Clara lebih mengerikan jika hanya diam saja seperti itu? Membuat lelaki itu bingung menghadapinya. Rasanya ia lebih siap jika istrinya akan mengomel panjang lebar atau melontarkan banyak pertanyaan kepadanya. Tapi ia benar-benar tak siap jika harus didiamkan seperti ini. Clara sengaja berlama-lama di dalam kamar mandi, menikmati setiap tetesan air hangat yang membasahi tubuhnya. Tapi pikiran buruknya tetap tak bisa ia tepis. Apa selama dirinya diungsikan ke rumah Mama Mira, Brian membawa perempuan lain ke rumah ini, dan sepatunya ketinggalan. Begitulah yang ada di dalam benaknya. Ia terlalu enggan untuk bertanya, biarlah Brian saja yang memulai, ia juga ingin menguji kejujuran suaminya. Sekitar 20 menit Clara selesai mandi, dan ia sudah mengenakan pakaiannya di dalam sana. Entah kenapa kali ini ia tak rela Brian melihat tubuhnya. Sayang, kita jadikan ke rumah ibu. Begitu melihat Clara keluar, Brian langsung bertanya. Tapi Clara hanya diam tanpa melirik ke Brian sedikitpun. Ia berjalan menuju kamar sebelah untuk mengambil hairdryer mengeringkan rambutnya. Brian masih mengikutinya, kok pertanyaan abang nggak dijawab? Apa bang? Nggak dengar. Clara berpura-pura. Kita jadi ke rumah ibu kan? Nggak jadi, capek. Mau tidur aja, jawabnya dengan nada datar. Membuat Brian semakin bergidik ngeri, ia merasa istrinya tak pernah semenyeramkan itu. Sayang, kamu kenapa sih? Sepertinya berpura-pura bodoh lebih baik saat ini, pikir Brian.
Tapi pertanyaannya itu malah mendapat tatapan tajam dari sang istri. Kamu udah buang barang bukti gitu aja, sekarang malah pura-pura nggak bersalah ya bang. Hebat kamu. Nadanya ketus. Entahlah emosi Clara rasanya tidak bisa tertahan saat ini. Oh, beginikah rasanya menjadi tersangka yang tertangkap beserta barang bukti. Selama ini Brian yang selalu mengintimidasi orang-orang bersalah yang melakukan kejahatan agar mau mengakui kesalahannya. Dan ia baru merasakan hal itu kali ini, tertangkap oleh istrinya sendiri. Brian menghela nafasnya kasar, lalu berlutut di hadapan Clara. Sayang, sepatu itu punya mama. Brian berharap semoga jawaban ini bisa menenangkan Clara. Punya mama. Mama tuh udah tua bang. Nggak logika ya kalau mama masih mau pakai heels setinggi itu. Lagian kalau emang punya mama kenapa juga harus kamu buang? Aneh kan? Pertanyaan dan pernyataan bertubi-tubi dari Clara membuat Brian terdiam mematung. Ia merasa mulutnya terkunci tak bisa berkata apa-apa. Karena apa yang dikatakan istrinya itu masuk akal. Diam kan nggak bisa jawab. Perempuan mana yang kamu bawa selagi aku nggak ada di sini? Jika sedang emosi Clara selalu menyebut dirinya sendiri dengan kata aku. Oke abang jujur, tapi tolong pikiran kamu jangan kemana-mana, janji ya. Clara menelan salivanya kasar, antara siap dan tidak mendengar penjelasan suaminya. Apakah penjelasan itu akan menyakitkan? Ia pun sudah bersiap-siap jika kenyataan itu memang menyakitkan. Clara diam namun tatapannya tak lepas dari lelaki yang masih berlutut di hadapannya. Ia menunggu lelaki itu membuka suaranya. Itu, punya Tisya. Mendengar nama wanita itu lagi, jantung Clara berdegup semakin kencang, saking kencangnya seakan mau berhenti karena rasanya menyesakan. Oh, hanya itu jawaban yang keluar dari mulut Clara. Namun dalam pikirannya, sudah banyak berbagai anggapan. Tisya datang ke sini, pasti nginap. Mereka berdua-duaan dan kalau sepasang kekasih saling mencintai hanya berduaan di dalam satu rumah. Apa mungkin tidak terlibat setan di dalamnya? Pasti mereka melakukan hal-hal yang... Clara langsung merinding membayangkan Brian melakukan hal itu dengan orang lain, berbagai pertanyaan juga muncul di pikirannya. Apa perlakuan Brian terhadap Tisya sama seperti dengannya saat bercinta? Oh ingin sekali Clara mengumpat saat ini. Sayang, kok diam? Brian menyadarkan lamunannya. Nggak apa-apa, jawabnya singkat. Abang udah jujur, kamu nggak marah kan? Brian memberikan senyumnya. Meski sudah berkata jujur tetapi lelaki itu masih memberikan penjelasan setengah-setengah, tidak tuntas. Clara berbalik membelakangi Brian, ia bercermin memakai skincare siangnya. Ingin sekali ia menangis, namun ia tahan sebisa mungkin. Oh iya, waktu itu Tisya datangnya sama mama. Dia nggak sendirian kok ke sini. Brian melanjutkan penjelasannya. Clara masih diam, meski diam ia ingin sekali mendengarkan lagi kalimat-kalimat dari Brian. Sekitar setahun yang lalu, abang sakit. Jadi mama datang sama Tisya mereka yang merawat abang. Kamu tahu kan di sini abang nggak punya siapa-siapa. Jelasnya lagi dengan perlahan, nadanya sangat lembut. Iya, singkat sekali jawaban wanita itu. Jangan mikir yang aneh-aneh ya, abang nggak berduaan kok sama dia. Brian berkata dengan sangat hati-hati. Ya kalaupun berduaan juga nggak apa-apa. Kenapa harus dijelasin sampai segitunya? Jawab Clara sewot. Ya nanti kamu mikirnya abang ngelakuin hal yang enggak-enggak lagi, sama dia, kenapa seolah Brian bisa tahu apa yang ada di dalam pikiran Clara. Jadi belum pernah ngapa-ngapain sama mantan kamu. Pertanyaan Clara semakin menjurus, membuat Brian menjadi gusar. Dijawab salah, nggak dijawab makin salah, pikirnya. Belum sayang, masih tahu batasan kok. Brian masih menjawab dengan santai. Kalau kissing pasti udah iya kan? Tanya Clara lagi. Lelaki itu sudah menduga, pasti akan muncul pertanyaan seperti ini. Clara menoleh ke belakang, Brian sudah duduk di tepi ranjang single bed itu. Tidak ada jawaban. Lebih hot mana ciuman sama dia atau sama aku?
Brian mengusap wajahnya, pertanyaan istrinya semakin menjadi. Kenapa juga harus membahas itu sekarang? Apa itu penting? Emang itu penting ya sayang? Brian kembali mendekati Clara, memegang pundak wanita itu. Penting atau enggak, kamu tinggal jawab, apa susahnya. Clara menepis tangan Brian. Ya lebih mesra sama kamu lah sayang, yang halal itu lebih nikmat, sambil meletakkan dagunya di puncak kepala Clara, mengecupnya sekilas. Oh gitu, berarti secara nggak langsung kamu ngaku kalau udah pernah kissing ya sama dia. Ya pasti dong, secara udah 3 tahun pacarannya. Udah dong sayang, itu nggak penting untuk dibahas. Lagian itu kan cuma masa lalu. Brian tak habis pikir dengan wanitanya ini kenapa hobi sekali mengungkit masa lalunya. Ya walaupun itu masa lalu kamu tapi rasanya nyesek, tahu nggak? Dengan nada ketus, membuat Brian mengernyitkan dahinya. Menurut Brian, saat ini Clara hanya membesar-besarkan masalah. Tingkahnya semakin menjadi-jadi. Brian mulai merasa kesal, ia tak pernah seemosi ini pada Clara. Kamu tuh terlalu berlebihan, yang nggak penting kayak gitu nggak usah dibahas dong. Abang kan udah berusaha jujur sama kamu. Taunya malah gini. Nada bicara Brian masih biasa saja, namun kalimat-kalimatnya sudah menjurus untuk menyalahkan istrinya. Lagian kenapa sih dia suka sekali membuat kesimpulan yang mengakibatkan hatinya sendiri tersakiti. Gara-gara kamu selalu ungkit masa lalu abang, jadinya teringat lagi kan sama masa-masa itu. Harusnya lupa, tapi kamunya yang malah mengingatkan. Kali ini kata-kata Brian begitu menusuk di hati Clara. Saat mengatakan itu, Brian benar-benar seperti kehilangan akal sehatnya. Berkata tanpa berpikir seperti apa reaksi istrinya setelah ini. Ya udah abang minta maaf ya, please jangan suka bikin asumsi yang akhirnya nyakitin kamu sendiri. Lagi-lagi Clara tidak menjawab. Brian benar-benar kesal, emosinya tak tertahan lagi, diabaikan dan didiamkan seperti itu, ia paling tidak bisa. Brian pun beranjak melangkah keluar kamar. Terserah kamu aja deh mulai sekarang, capek menghadapi tingkah kamu yang begini terus-terusan. Kemudian membanting pintu kamar dengan keras. Dan masuk ke dalam kamarnya, merebahkan diri di ranjang lalu memejamkan mata. Lelaki itu merasa lelah, bukan hanya hati dan pikirannya yang lelah menghadapi Clara. Tapi badannya memang sedang butuh istirahat, bagaimana tidak? Malam tadi ia tidur terlambat dan saat pagi ia bangun lebih awal untuk mengemas barang-barang mereka mengingat 3 hari lagi mereka harus berangkat dari kota ini. Sementara Clara yang sejak tadi menahan air marahnya kini benar-benar tumpah, sangat banyak. Ia terisak di depan cermin, menatapi dirinya yang begitu hancur. Kini Clara sadar, lelaki itu paling tidak bisa jika membahas hal yang berkaitan dengan perempuan yang bernama Tisya. Clara ingat bagaimana Brian membentaknya pagi itu hanya karena ia ingin memakan mie instan, dan ingin sarapan dengan roti karena tidak berselera makan yang lain. Ternyata pagi itu Brian mendapat pesan dari Tisya, maka sikapnya langsung berubah menjadi emosian. Meski akhirnya ia menyesali perbuatannya. Lihat episode 66. Clara mengambil ponselnya lalu mengirimkan pesan kepada sahabatnya Vania. Vania, kamu lagi di rumah nggak? Aku mau mampir ke rumahmu, persiapan pernikahanmu udah sampai di mana? Clara tak tahu kemana ia harus pergi, yang jelas ia ingin kabur sekarang. Tidak mungkin ke rumah ibu, karena pasti akan menimbulkan kecurigaan. Setelah setengah jam tidak mendapat balasan dari Vania, Clara bersiap-siap. Rumah ibu adalah tujuan yang tepat untuknya saat ini. Lagian kemarin Clara juga sudah berjanji pada ayah dan ibunya jika hari ini mereka akan datang. Ya meski sekarang ceritanya sudah berbeda, ia harus pergi sendiri. Taksi online sudah ia pesan, Clara membuka pintu kamar dan melihat Brian sedang tertidur lelap. Ia mengambil tasnya yang ia letakkan di dekat meja rias. Clara bergerak tanpa menimbulkan suara agar tak membangunkan lelaki itu. Selama di dalam perjalanan, Clara berusaha sebisa mungkin untuk menahan air matanya. Agar wajahnya tidak terlihat seperti habis menangis. Bisa gawat jika ibu sampai melihatnya,
Ia tak ingin membuat ibunya khawatir akan masalah rumah tangganya. Mungkin sebagian orang menganggap hal ini adalah sepele. Namun tidak bagi Clara yang mempunyai hati yang lembut, apalagi semenjak hamil ia benar-benar tak bisa mengontrol emosinya. Sebenarnya ia juga tidak mau seperti ini, tapi hatinya tak bisa terima setiap kali ada hal yang berkaitan dengan perempuan yang bernama Tisya itu. Terlebih Clara ingat saat mereka menghadiri resepsi pernikahan wanita itu, matanya tak terlepas dari Brian. Sesama wanita Clara paham, masih tersirat perasaan mendalam di sorot mata Tisya saat menatap Brian. Ia berharap semoga hanya Tisya saja yang seperti itu, tidak dengan Brian. Itulah harapannya.